Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Quran surat Al-Qasas ayat 83. Itulah rumah akhirat. Itulah kebahagiaan akhirat yang hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak sombong di dunia, diberikan kepada mereka yang tidak melakukan kerusakan di dunia. Kemudian ditutup oleh Allah, wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah tak akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang, berikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Mereka yang sombong, macam Fir'aun misalnya, sombongnya level atas. Apa kesombongan tertinggi Fir'aun? Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Lihat itu Quran surat An-Nazi'at. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Maka ini artinya sombong kepada Allah dia, karena dia ini merasa menjadi sang Khalik, pencipta. Dan sombong kepada manusia karena dia menganggap semua manusia ini hambanya. Ini kesombongan paling tinggi. Karena kesombongan itulah akhirnya Allah pun memberikan azab untuknya. Bukan dia mati disambar petir, bukan dia mati tertusuk tombak besar, bukan. Tapi oleh Allah, fal yauma nunajjika bi badanika, kata Allah, hari ini aku selamatkan badanmu utuh, tak akan busuk. Ternyata Allah punya tujuan. Apa tujuannya? Litakuna khalfata ayah, supaya menjadikan orang-orang setelahnya nanti tahu bahwa Fir'aun itu diazab dengan cara tubuhnya tidak dibuat busuk oleh Allah. Akhirnya benar, sehingga kurun waktu berikutnya Fir'aun itu hanya ditaruh di etalase, ditonton oleh orang-orang yang masuk di dalam museum Tahrir yang ada di Mesir. Anak-anak menontonnya, remaja menontonnya, yang tua-tua pun menontonnya. Mereka pun lalu saling membisikkan, oh ini lo Fir'aun. Ternyata sungguh betul cerita dulu itu. Dialah yang mengaku Tuhan. Ternyata bukanlah cerita bohong. Ini lo Fir'aun yang dulu berseteru dengan Nabi Musa alaihi salam. Ternyata bukanlah cerita bohong. Ini adalah buat pelajaran kita semua. Janganlah kita ini menjadi orang yang sombong di dunia. Kalau engkau ini sombong, maka Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83, tak akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga tak akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Tak hanya sampai di situ. Ternyata kesombongan Fir'aun, tidak hanya dia mengaku Tuhan, tapi Fir'aun juga
Dia mengaku bahwa Mesir itu miliknya. Dia mengatakan, alaysa li mulku Misra, bukankah aku ini pemilik Mesir ini, katanya dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 51. Tapi dia juga mengatakan, wa hadhil anhar tajri min tahti, dan sungai Nil ini mengalir karena perintahku, katanya. Kalau aku mengatakan Nil mengalirlah, maka Nil mengalir. Kalau dia mengatakan Nil tak usah mengalir, maka terjadilah kemarau panjang. Ini kesombongan Firaun. Jadi ternyata kesombongan Firaun ini sudah level atas, sehingga akhirnya menjadikan contoh buat kita semua. Janganlah sekali-sekali kita ini menjadi orang yang sombong. Di dunia Allah tak akan memuliakan, di akhirat juga Allah tak memuliakan. Ini cerita sejarah manusia di masa lalu. Lalu orang bertanya, Ustaz, adakah sejarah manusia di zaman sekarang? Kalau kita ini melihat di sekitar kita, banyak kesombongan terjadi. Anda yang baru 2 minggu dilantik jadi ketua RT, baru 2 minggu nih, ini sudah cara hidupnya sudah beda, enggak seperti manusia pada umumnya. Baru 2 minggu dilantik jadi ketua RT, papan nama yang kecil diganti gede. Oh, biar lebih gede dari papan masjid, katanya. Ini bagian dari kesombongan. Lalu kemudian baru 2 minggu dilantik jadi ketua RT, jalannya udah lain, tegapnya ngalahin tentara yang baru pulang perang. Jalannya kalau sama orang sudah nggak mau nyapa. Ini merupakan kesombongan. Tak hanya di dalam dunia nyata, terkadang dalam dunia media sosial pun juga sombong. Zaman sekarang ini, dunia ini semakin ramai karena manusia punya 2 alam yang beda. Yang satu alam nyata jumpa kita, yang satu di alam dunianya maya, ya kan. Jadi ternyata boleh jadi yang duduk di masjid ini pun juga sambil WA-an ini. Tadi Ustadz bicara begini ya. Itu sudah diskusi di dalam grup itu. Artinya ada 2 dunia. Dan ternyata di dalam dunia media sosial pun dia nggak mau kalah. Setiap hari dia bikin status bunyinya, oh ternyata hidup sekarang di dunia VVIP saya. Keluar sebentar itu jual beli makan di warung jalan raya sana, pasang dia status, ini kita, hidup kita adalah simple life. Gaya nih Pak Ketua RT terkadang itu. Ini sebuah kesombongan yang terkadang seorang itu tak merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, yang ternyata itu bagian dari sejarah yang diwariskan oleh Firaun dulu. Padahal sesungguhnya dia ini makan di warung jalan raya sana karena di rumah gas LPG-nya habis, ya kan. Dia makan di pinggir warung, ditulisnya di situ statusnya, ini adalah simple life. Begitu gayanya. Nongkrong di kafe pagi-pagi begitu, baru buka kafe dia langsung foto, dia bilang ya no, beginilah me time, katanya. Waktuku lah seperti ini, katanya. Padahal di rumah WC-nya mampet, dia mau numpang pipis saya di situ. Ini terkadang terjadi semacam itu. Oleh karena itu buanglah jauh-jauh sifat-sifat sombong itu. Di dunia Allah tak akan memuliakan kita, di akhirat pun Allah juga tak akan memuliakan kita. Ini penyakit yang sangat harus dijauhi oleh kita kaum muslimin ini. Lalu kemudian apakah cukup sampai di situ? Tidak. Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83 tadi, bahwa yang kedua adalah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan ini tak semuanya berupa fisik. Madrasah dirusak, masjid dirusak, sekolah dirusak. Tak hanya di situ,
Tapi ternyata kerusakan itu bisa dilakukan manusia adalah juga dari sisi non fisik. Boleh jadi moral manusia ini yang dirusak, boleh jadi cita-cita manusia yang luhur ini yang dirusak, psikologinya dirusak. Ini bisa jadi kerusakan yang model semacam itu. Maka digambarkan di dalam Al-Quran itu, dulu di Mesir, kita ini karena bicara Mesir makanya kok Fir'aun, kok Mesir, kok Fir'aun, kok Mesir, karena kita ini memang mau bicara Mesir, ya kan. Ada orang kaya namanya Korun. Maka diceritakan di dalam Al-Quran, ini juga ceritanya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79. Jadi ini beriring-iring ceritanya dalam ayatnya ini. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Korun ini kalau dia keluar rumah, diceritakan dalam Al-Quran, selalu memakai perhiasan-perhiasan yang serba mahal. Zaman itu yang paling mahal emas, kancing bajunya emas, sendalnya emas, ikat pinggangnya emas, semuanya yang dari emas. Kalau Korun dia keluar rumah, oh sakit hatilah orang-orang itu, sakit hati mereka. Qalu ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazin azim. Cerita Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79. Kalau dia keluar orang itu, mereka ini patah hati. Dia bilang, kenapa sih Qarun yang diberikan harta banyak, kok enggak saya yang rajin ke masjid ikut majlis ta'lim ini? Kok enggak saya yang biasa ikut jamaah berdoa bersama imam wirid bareng-bareng ini yang diberikan harta banyak? Kenapa mesti Korun? Jadi mereka ini patah hati. Mereka ini merasa kecil jadi hamba Allah. Akhirnya rusaklah psikologinya itu. Mereka ibadah enggak begitu yakin. Saya ini ibadah sudah rajin-rajin, setiap hari juga curhat sama Allah keluar air mata, tapi ternyata juga hidupnya susah terus. Mereka ini yang hidup semau-maunya, sholat tak pernah, maksiat tiap hari, entah rezekinya banyak, karirnya moncer. Ada apa ini? Merusak ternyata psikologi kaum muslimin itu. Makanya ketika Qarun dia keluar, banyak Bani Israel yang kebetulan imannya kuat, dia ini menutup pintu. Dia udahlah, nggak usah dilihat si Qarun itu, bikin kita iman kita ini rusak. Sudahlah, biarkan saja, nanti saatnya Allah dia akan memberikan azab, azab pula yang akan turun buatnya. Ternyata betul, Allah kemudian menurunkan azab untuk Qarun, dilipat dia oleh bumi. Dia akhirnya tenggelam di sana, hartanya habis, tak ada sedikit pun yang dibawa. Tak ada sekeping emas pun yang ia genggam ketika ia meninggal dunia. Ditinggalkan dunia ini, dia pun binasa, dia pun tertimpa bumi. Akhirnya orang-orang sekarang dia bilang, itu loh harta Qarun gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua hal, maka jangan sampailah kita ini berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah itu menyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kau berbuat baiklah sebagai amanah Allah ini berbuat baik kepadamu. Kalau engkau ini diberikan rezeki oleh Allah banyak, berbuat baiklah engkau juga kepada Allah dengan bersedekah. Kalau engkau diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah yang tinggi, maka berbuatlah baiklah engkau dengan cara menunjukkan mereka-mereka yang tak mengerti. Kalau engkau diberikan kekuasaan oleh Allah, jabatan yang tinggi, maka manfaatlah sebaik-baiknya itu sebagai sarana untuk berbuat baik kepada sesamanya. Ini adalah merupakan pesan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kemudian ini pesan yang terakhir, bahwa sungguhnya janganlah engkau membuat kerusakan di bumi ini, dan Allah tak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Lalu kemudian
dalam Quran Al-Qasas di ayat 83 ditutup dengan wal akibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kalimat yang tak lazimnya diucapkan oleh orang, karena sesungguhnya akibat biasanya adalah hal-hal yang buruk. Tapi ternyata Allah menyatakan wal akibatul lil muttaqin, namun akibat ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya adalah akibat yang baik. Ini adalah ucapan Tuhan, ini adalah firman Allah, di mana Allah itu kalau mengatakan suatu yang kebalikan, maka maknanya adalah suatu yang sangat mulia. Maka wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ini sakingnya Allah ini memuliakan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini sangat berat, karena dia melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Hidup ini semua mudah. Cari rezeki, kalau engkau mau bergerak kakimu, insya Allah akan dapat. Kau cari jabatan, kalau engkau rajin di tempat kerjamu, pasti engkau punya kedudukan. Kalau di tengah masyarakat, asal kau suka pandai sapa-sapa ke sana kemari, tak menyakiti orang, saya yakin mudah dapat kedudukan. Tapi percayalah, yang paling sulit dalam hidup ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu diberikan tempat yang mulia oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini Bapak Ibu diberi sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini kita sadari hanyalah iman. Karena iman itulah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu. Begitu dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, petunjuk jalan yang benar. Seorang yang diberikan jabatan oleh Allah, diberikan kedudukan, tempatnya basah, dia mudah untuk bisa korupsi, kesempatan untuk nilap duit banyak, tapi ternyata dia sepeser pun tak mau melakukannya. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang beriman, yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian orang yang beriman tak hanya diberikan petunjuk, dia pun juga akan dilindungi oleh Allah dan ditolongnya. Maka jangan khawatir, kalau kita ini orang yang beriman, pasti akan dilindungi dan ditolong oleh Allah. Apa benar Allah mengatakan itu? Iya. Allah mengatakan wallahu waliyul mu'minin. Allah dialah yang akan menolong orang-orang yang beriman. Datang orang mengeluh, Ustaz, sudah berbulan-bulan tak ada tender Ustaz, dapur pun mulai sepi di rumah, sudah mulai tak mengepul lagi, istri juga sering curhat itu. Tapi karena dia orang yang beriman, dikirimlah Allah. Allah mengirim seorang yang ia tak mengenalnya sama sekali, lalu dia menawarkan tender yang hasilnya bisa untuk makan 1 tahun. Ini biasanya kalau kita melihat semacam ini, dia hanyalah orang yang beriman, betul-betul yakin hanya kepada Allah, maka Allah pun memberikan pertolongan dan perlindungan untuknya, sebagaimana Allah menyatakan wallahu waliyul mu'minin. Lalu salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan peradaban yang ada di Mesir sebelum Bani Fatimiyah datang.
Kita sudah bicara tentang peradaban Mesir kuno Yaman Fir'aun. Lalu datang orang-orang Persia. Lalu kemudian datang orang-orang Romawi. Ada cerita Cleopatra dan Julius Caesar. Lalu kemudian yang terakhir pula kita bercerita tentang Umar bin Khattab yang mengiringkan Amr bin As sehingga dapat menguasai Mesir. Maka hari ini kita akan bicara tentang Al-Mu'izz lidinillah, Khalifah Daulah Fatimiyah yang keempat, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Al-Mahdiyah Tunisia ke Kairo Mesir. Nih, alasannya pun sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang ini kita akan bicara tentang Al-Mu'izz lidinillah. Dia ini menjadi khalifah setelah ayahnya wafat, yaitu Al-Mansur bin Al-Qaim wafat. Maka diangkatlah putranya itu dibaiat menjadi khalifah. Lalu ia berkuasa selama 22 tahun. Dari mulai tahun 953 sampai 975 Masehi. Al-Mu'izz ini punya kelebihan. Kemuliaan yang ia miliki adalah seorang yang sangat lembut. Jadi lembut ini bukan berarti dia mudah ditumbangkan. Lembut bukan berarti dia lemah. Lembut bukan berarti dia bukan seorang yang tidak tanggung jawab. Tapi lembut ini adalah karena dia selalu menyelesaikan persoalan-persoalan, mencari solusi dalam persoalan itu dengan perasaan yang lembut, sehingga tak perlu peperangan, tak perlu dia bertengkar untuk menyelesaikan masalah, tapi kelembutan itu bisa menyelesaikan segalanya. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Al-Mu'izz lidinillah. Sehingga akhirnya orang-orang ini selalu melihat Al-Mu'izz itu datang ke pasar, dia selalu sidak harga, Pak. Ini yang paling dilakukan oleh Al-Mu'izz itu adalah datang ke pasar. Kenapa Mu'izz ini selalu datang ke pasar? Ternyata kesejahteraan manusia ini adalah bermula dari pasar, dari market ternyata tuh. Jadi kalau sekarang ini ada MBG, orang ramai sekarang membicarakan MBG, khususnya para petani ini ditanya, Pak, sekarang MBG ini kan banyak butuh bahan pangan. Ada sayur mayur, ada buncis, ada kentang, ada wortel, ada juga tempe. Gimana Pak kiranya Pak? Bapak ini petani pasti harganya naik mahal ya? Pasti petani geleng-geleng. Enggak Pak. Tanya saja yang daerah Dieng sana yang biasa tanam seperti itu. Tanya sajalah daerah sana, daerah Bandungan sana yang biasa nanam sayuran, pasti geleng. Kenapa rupanya? Permintaan memang banyak Ustadz. Permintaan banyak tapi harga tak naik-naik. Harga begitu aja. Ternyata orang yang paling diuntungkan dari semua perjalanan ekonomi manusia adalah mereka para pedagang, pengepul, itu yang lebih banyak untungnya. Oleh karena itu Al-Mu'izz ini biasa jalan sidak ke pasar. Ini ternyata dulu sudah ada sejarahnya, sekarang terulang lagi di zaman sekarang ini. Sejarah itu muter aja ya kan. Nah, Al-Mu'izz ini selalu menemukan banyak pedagang yang dia terkadang nakal, harganya tinggi. Apa yang dilakukannya oleh Al-Mu'izz? Diajak duduk bersama. Pak, tolonglah jangan terlalu mahal harga itu. Kasihan rakyat ini enggak kuat membeli. Udahlah turunkan seperti biasanya. Standarkan itu supaya mereka antara masukan dan pengeluaran itu seimbang, sehingga hidup mereka cerah, tak hanya memikirkan ekonomi. Ini yang dilakukan oleh Al-Mu'izz lidinillah ini. Dia sering datang ke pasar dia. Maka dia terkenal sekali. Ini pasti khalifah jalan-jalan ke pasar nih.
nggak pakai pengawalan nih, nggak harus pakai patwal 15 mobil nih, ya kan begitu. Ini yang dilakukan oleh al-mu'izz lidinillah itu. Selain dia ke pasar al-mu'izz ini, biasa juga datang ke daerah-daerah. Banyak ternyata yang banyak penyelewangan itu pejabat daerah, Pak. Ya kalau sekarang ya di desa-desa lah, kelurahan-kelurahan lah, atau kecamatan lah, yang sekiranya orang itu ndak berpikiran kalau di sana ada penyelewengan. Orang itu kan lengah, yang ditengok mesti yang di negara yang diduduk di atas. Yang ditengok itu kan, oh Pak Presiden korupsi enggak, oh menteri itu korupsi enggak, BUMN ada korupsi enggak. Lupa kalau di kampung-kampung terkadang itu juga suka nilep-nilep seperti itu. Nah ini mu'izz ini paling ditakuti para lurah kira-kira kalau zaman sekarang. Datang ke kampung-kampung dia, nyidak duduk tiba-tiba di kantor balai desa lah kalau zaman sekarang. Ini kan kaget kalau tiba-tiba Pak Prabowo itu datang ke Pelamongan Sari, duduk di balai desa, itu kan orang pada bingung ya kan. Tiba-tiba kok di sini ada apa dan sebagainya. Itu sudah terjadi pada zaman Khalifah al-mu'izz lidinillah. Ini saya sampaikan, saya ambilkan dari kitab namanya Al-Maqrizi. Makanya tinggal menyampaikan saja saya itu. Nah, disitulah yang dilakukan oleh al-mu'izz. Ternyata al-mu'izz ini ingin mendengar keluhan langsung dari rakyat yang paling bawah. Ada enggak kira-kira keluhan? Masih ada enggak kalau zaman sekarang jalan yang berlubang? Masih ada enggak lah itu bantuan-bantuan desa yang tidak tersampaikan, tersalurkan sesuai dengan poksinya, tupoksinya. Ini terkadang seorang itu lupa di sini nih. Yang kecil-kecil lupa diperhatikan karena hanya memperhatikan yang besar. Jadi ini yang dilakukan oleh al-mu'izz. Oleh karena itu al-mu'izz ini akhirnya menjadi seorang pribadi yang sangat lembut. Bahkan dalam kitab Al-Maqrizi itu dijelaskan seorang bertanya langsung pada khalifah, wahai khalifah, kenapa si khalifah ini bersikap lembut kepada kita semua, kenapa? Saya tak pernah ada pencuri dipukuli kepalanya, tak pernah melihat. Tak pernah ada yang namanya pembunuh langsung dimasak kemudian mati di tempat pun tak ada. Semestinya apa sih ya khalifah? Maka al-mu'izz ini menjawab, yang pertama adalah kalau seorang pemimpin itu lembut, maka tentu rakyat hatinya terbuka. Nih kalau bapak ini kalau di rumah hatinya lembut, anak curhat, istri curhat, Pak. Kenapa rupanya? Karena hati mereka terbuka. Rakyat ini kalau mau curhat, mau usul nggak takut. Dia tahu bahwa khalifah nggak akan marah. Khalifah, saya mau usul, ya. Apa nggak sebaiknya begini begitu? Nah, ini khalifah nggak sakit hati. Enggak meledak kayak petasan lebaran itu, enggak, dia biasa aja. Oh, enggak apa-apalah. Ini pendapat itu. Ini harus diterima, ditampung. Kalau bapak ini pemimpin yang lembut hati di rumah, saya yakin anak kecil aja curhat di rumah. Ponakan datang curhat, paman, ini kemarin bapak galak banget, saya enggak salah-salah dijewer, ya kan? Curhat dia. Anakmu yang kecil, ayah, ibu nakal ayah, kenapa sisa sakuku kemarin dibuat beli jajan sama dia? Cerita itu yang kecil-kecil pun keluar dari mulutnya. Kenapa? Ternyata hatinya terbuka. Oleh karena itu kalau kita ini melihat, oh khalifah dia bicara komunikasi dengan rakyatnya, karena hati rakyat kalau sudah terbuka, maka apapun program yang dibuat akan diikuti. Coba kalau Pak RT dia lembut di tengah kampungnya, Bapak Ibu besok kita kerja bakti bersih-bersih, enggak usahlah bilang jamnya berapa pagi, itu pasti sudah ada yang bawa sapu, sudah ada yang bawa sabit, ya kan? Mereka udah siap untuk kerja bakti dia. Kenapa rupanya? Dikarenakan kelembutan seorang pemimpin itu,
akan membuka hati para warganya, para rakyatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah merupakan sebuah kelembutan. Jadi kalau seseorang ini pemimpin itu keras, nah ini kan repot ya kan. Maka dia nyuruh untuk rakyat disuruh, ayo kerja bakti, tolong dong pindahin 5 kursi itu. Baru pindah 1 kursi aja sudah ngomel. Alah kok nyuruh aja kerjanya, capek nih capek. Baru pindah 1 kursi. Kenapa rupanya hati mereka masih tertutup. Jadi Al-Mu'izz ini mengatakan, kalau seorang pemimpin hatinya lembut, maka hati rakyatnya pasti terbuka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seorang pemimpin dia hatinya lembut, biasanya mereka ini selalu berdoa untuk pemimpinnya. Nih rakyat ini selalu berdoa, yang pemimpin enggak tahu. Kadang kita ini, ya Allah biar Pak Prabowo sehatlah, sehingga nanti ini rencana dia menangkap para koruptor itu bisa terlaksana. Ini kan doa tuh. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan, kelancaran lah. Nah, ini itu doa. Jadi ternyata doa orang-orang yang didoakan oleh orang yang dia tak mengerti itu lebih mustajab. Rasul itu pernah menyatakan, kalian ini berdoa yang kau doakan tak mengerti, itu adalah mustajab. Ini Rasul pernah mengatakan itu. Jadi kalau bapak ini didoakan oleh seseorang lah, mudah-mudahan masnya itu nanti dapat ini ya, dapat pekerjaan bagus, rezekinya lancar, pulang nanti membawa keberkahan. Dia nggak ngerti yang didoakan. Nah, doa yang semacam ini nih doanya mustajab. Oleh karena itu jangan sampai seorang pemimpin lalu didoakan buruk sama rakyatnya. Mudah-mudahan cepat gantilah biar pergi misalnya, ya kan. Ada yang begitu. Ini pemimpin ini galak banget, lembut nggak ada, bisanya cuma marah, memberikan tugas kepada rakyatnya. Repotlah kita ini jadi rakyat. Sudah pajak mahal, barang-barang juga mahal, upah nggak naik-naik, begini aja. Pemimpinnya nggak ganti-ganti. Udahlah, semoga kalau dia cepat pindah, cepat selesai, senanglah hati kita. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu kelembutan yang ada di dalam pemimpin itu memang akan bisa membuat rakyat ini selalu berdoa untuknya. Ini kelebihannya seperti itu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sinilah akhirnya Al-Mu'izz lidinillah itu mengutus seorang jenderal namanya Jauhar Asyikili. Ada yang Asyikili, ada Asyikili karena pakai shot. Karena dia dari Sisilia dulunya itu. Nah, Jenderal Asyikili ini dipesan sama Khalifah. Wahai Asyikili, katanya, kalau engkau nanti masuk ke Mesir, buatlah perjanjian yang baik dengan mereka. Buatlah perjanjian, kalian ini datang hanya membawa perdamaian. Kalian datang hanya membawa ketentraman. Kalian datang untuk tinggal bersahabat, menyatu bersaudara dengan mereka. Akhirnya benar, masuk dia Mesir dari arah barat. Lalu dia membawa kertas, tertulislah janji-janji itu. Dan dia tak akan menyentuh satu rumah pun membuat kerusakan di sana. Ini Jauhar Asyikili. Lalu tujuannya Al-Mu'izz apa? Supaya datang ke suatu tempat itu dengan lemah lembut, dengan kelembutan hati. Karena sungguh Rasul mengajarkan bahwa pemimpin itu bukan berotot yang kuat, bukan dia yang gede gagah, bukan, tapi pemimpin adalah yang hatinya luas. Itu Rasul juga mengajarkan itu. Jadi kalau seorang pemimpin tidak hanya tubuhnya besar gede, ototnya, perutnya kotak-kotak, ototnya dia bentuk, tidak,
tapi yang diinginkan adalah seorang pemimpin yang hatinya lapang, hatinya luas, sehingga lahirlah kelembutan dalam dirinya itu. Sehingga Mesir ini ditaklukkan oleh Al-Mu'izz ini enggak pakai peperangan. Jadi mereka datang baik-baik, bawa bantuan, padahal pasukannya gede. Orang-orang Mesir pun biasa saja, mereka menyambutnya dengan baik-baik. Kalau kita melihat di sini, saya mau cerita bahwa karakter orang Mesir itu adalah orang yang mudah menerima orang baru. Ini orang Mesir. Jadi karakter orang Mesir itu, aslinya penduduk Mesir, ini kalau ada orang baru mudah diterima, Pak. Kan ada orang kalau ketemu orang baru mesti tarung dulu, ya kan? Kalau udah tarung, kalau udah lama baru rukun, ya kan? Tapi Mesir ini enggak. Kalau udah ada orang baru, rukun dulu. Dia rukun dulu, dia baik dia. Jadi zaman saya mahasiswa baru itu baru datang dari Indonesia, itu sudah bisa main bola sama orang Mesir sana. Jadi orang Mesir itu kalau pulang kerja biasanya main bola, Bu. Ibu juga gitu kan? Nah, mereka ini main bola di pukul 12, pukul 1 begitu. Tengah hari, tengah malam itu mereka main bola. Jadi kalau mereka di jalan raya itu kita main bola, jalan raya udah nggak ada yang lewat, udah jam malam. Akhirnya jalan raya seperti anggap saja depan lah itu kosong, nggak ada yang lewat. Itu kalau di Mesir biasa bapak-bapak itu turun karena rumahnya ini adalah apartemen tinggi, bisa 10 lantai, 12 lantai, 15 lantai. Itu nanti banyak yang turun. Lalu mereka manggil-manggil kalau main bola. Misalkan tetangganya namanya Ahmad, dipanggil Ahmad, nil'ab kurah ya Ahmad, turun Ahmad kita main bola, dipanggil dari bawah. Ada siapa yang lewat diajak, yuk mas main bola yuk, gitu. Jadi di sana yang main bola itu bapak-bapak itu. Kalau pukul udah jam 12 malam, pukul 1 malam itu masih main bola. Jadi kalau di sana kerja itu mulai pukul 10, 9, 10 itu baru masuk kantor. Kalau jam 6 pagi begini ini, mereka habis subuh dia tidur lagi, dia ini masih tidur jam segini ini, nanti bangun setengah 9 kalau di Arab itu. Di Mesir begitu. Jadi kalau malam main bola. Jadi baru kenal itu sudah bisa main bola sama orang Arab itu. Sudah bisa jadi satu tim. Ini artinya orang Mesir itu penduduk sana ini mudah didatangi orang. Dia mudah berkenalan, mudah bersahabat. Oleh karena itu tak heran jikalau Diajor As-Saqili dikirim oleh Al-Mu'izz sampai di Mesir tak perlu perang. Asal dia baik-baik maka akan terjadilah kerukunan itu. Ini orang Mesir. Lalu kebaikan orang Mesir, karakter aslinya itu, dia itu biasa membantu tak usah disuruh, Pak. Dulu kalau anak-anak baru, mahasiswa baru zaman saya, itu biasa terkadang lupa jalan. Karena jalannya mana ya, lewatnya mana ya. Orang Mesir biasa ngantar ya. Kalau ngantar itu enggak setengah-setengah, diantar sampai ke depan pintu rumah kita. Ini tak kasih tahu Pak Bu. Jadi ini orang Arab ini terkadang biasa suka membantu orang tanpa disuruh dia. Kenapa mas? Saya lupa Pak jalannya Pak. Ya sini saya antar. Kalau sudah bilang dia siap mengantar, sampai pintu depan rumah Pak diantar Pak. Saya ingat zaman krisis moneter tahun 1997, saya mahasiswa di sana baru 2 tahun Pak. Saya ke Mesir tahun 1995, saya pulang tahun 2005, lalu menikah tinggallah saya di Jalan Agatis sampai sekarang. Saya lalu di Agatis saya kontrak 2 tahun, pindah lagi di Kelapa Sawit 2 sini 4 tahun, baru saya beli rumah di Trembesi sana. 6 tahun saya itu mengelana dia di Pelamongan Indah ini. Itu dari Mesir 9 tahun sana. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter.
di mana dolar dari mulai 1.500 menjadi 17.000. Mahasiswa kalau bilang sama ibunya, "Bu, tolong kirimin uang sudah mulai habis, tipis." Ibunya nggak bisa ngasih uang, cuma menangis dari air mata. Mahasiswa akhirnya pun nggak ada yang berani minta kiriman. Yang biasanya uang 17 juta itu bisa jadi ribuan dolar, ini 17 juta sudah jadi ribuan dolar, bisa 10.000 dolar, ya kan? Itu zaman itu 17 juta itu cuma jadi berapa? Sehingga akhirnya dolar itu bahkan nggak bisa keluar dari Indonesia waktu itu tuh. Susah sekali keluarnya. Itu dirasakan oleh mahasiswa yang di sana. Lalu apa yang dilakukan orang Mesir? Orang Mesir ini menawarkan diri. Gimana kalau yang dari Asia, khususnya Indonesia, Thailand, mengambil musadah, kita siap untuk membantu, memberikan tambahan beasiswa kepada mereka. Duh, mulianya orang Mesir, enggak disuruh pun menawarkan diri. Lalu kemudian akhirnya ikatan para pelajar nemui Pak Duta. Waktu itu Pak Hasan Wiroyudo. Pak Hasan Wiroyudo dia bilang, "Silahkan, nanti saya yang akan menanggung semuanya. Saya akan bertanggung jawab terhadap kata iya menerima itu." Ini gagahnya Pak Hasan Wiroyudo itu mantan Menteri Luar Negeri. Memang kerjanya di Deplu, makanya dia jadi duta besar. Karena dia di Deplu akhirnya pun jadi Menteri Luar Negeri. Jadi itu sudah jalurnya lah ya, orang Jawa Barat. Nah, Pak Hasan ini akhirnya dia membuka diri menerima sumbangan yang diberikan oleh orang Mesir. Akhirnya kita sejahtera, Pak. Akhirnya mahasiswa ini justru lebih sejahtera daripada dikirimi bapaknya. Kenapa rupanya? Karena dapat beasiswa double, ya kan? Ia dapat dari Al-Azhar, ia juga dapat dari orang-orang Arab itu. Dan enggak main-main, kuat bertahun-tahun, Pak. Sampai akhirnya ganti duta besarnya ganti Pak Quraish Shihab. Ini orangnya masih ada, Bapak boleh nanya lah, ya kan? Pak Quraish Shihab itu duta besarnya. Mbak Najwa Shihab juga biasa nongkrong dulu kalau di Mesir itu. Nah, ternyata giliran Pak Quraish Shihab datang, bantuan itu disuruh putus. Sudahlah, jangan bantuan terus. Indonesia sudah enggak krisis, dihentikan saja. Nah, ini akhirnya begitulah. Sebagian mahasiswa yang kurang mengerti bahasa ini sebel. Bahasanya Pak Quraish ya bagus, maunya menghargai negara kita sudah enggak krisis. Sudahlah, kita terima dari orang tua lagi, bapak ibumu di sana duitnya sudah mulai banyak gitu. Sebagian mahasiswa bilang, udah dikasih kok malah dihentikan. Nah, begitu. Tapi ya lebih banyak yang begitu, ya kan? Lebih banyak yang mereka sebel daripada yang enggak sebel, ya kan? Nah, diputuskanlah itu sumbangan itu. Dan ini berjalan sudah 2 tahun 3 tahun itu. Enggak bahan itu. Ngasih sumbangan kok 2 tahun 3 tahun. Dan itu tidak atas permintaan kita minta disumbang. Orang Mesir yang dia ini menawarkan diri. Jadi termasuk karakter orang Mesir itu baiknya adalah selalu menawarkan bantuan meskipun kita ini nggak pernah minta tuh. Kenapa rupanya? Dia lembut, hatinya lembut. Khawatir jikalau nanti orang itu meminta bantuan itu malu. Contoh nih, Pak, Anda orang motornya gembes, ya kan? Anginnya habis, lalu kita menawarkan diri, didorong dari belakang. Kan kita ini kadang punya perasaan, siapa tahu dia mau minta tolong, malu. Nah, ini orang Arab nih. Akhirnya menawarkanlah diri. Gimana Pak, saya dorong dari belakang. Nah, seperti itulah kiranya orang Mesir itu. Dia selalu menawarkan diri untuk membantu orang lain
tak perlu menunggu orang lain itu meminta bantuan, minta pertolongan, ia pun menyiapkan dirinya setulus hati untuk membantu. Ini karakternya. Dan karakter orang Mesir yang terakhir, dia biasa bicara lantang tapi hatinya lembut. Jadi kalau ada orang bla 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 bertengkar begitu, tiba-tiba rangkulan, sudahlah maaflah ya. Nah itu orang Arab itu. Jadi ini adalah karakter hal yang biasa. Tapi sesungguhnya hatinya itu lembut. Oleh karena itu ketika Johar As-Saqili dikirim ke Mesir untuk menaklukkan, lalu kemudian memindahkan dari pemerintahan dari Al-Mahdiyah di Tunisia ke Mesir, itu sangat mudah diterima. Kenapa rupanya? Karena ternyata dia datang dengan kelembutan, dan orang Mesir pun hatinya juga lembut. Datanglah di situ. Akhirnya Kairo pun bisa dibangun, dan dibangunlah di situ sebuah kota besar yang namanya Qahirah. Ini cerita Al-Mu'izridinillah mengirim jenderal namanya Johar As-Saqili ke Mesir untuk menaklukkannya, tapi tidak cara berperang, dengan cara kelembutan. Dan ini adalah merupakan pelajaran besar buat kita. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Johar As-Saqili. Kenapa ada Universitas Al-Azhar? Kenapa di sana ada peradaban-peradaban kuno itu yang sekarang sudah mulai nampak peradaban itu menjadi maju? Kenapa mereka ini banyak perilaku-perilaku orang-orang Romawi, orang Persia, sehingga akhirnya Mesir ini nampak seperti Arab yang meng-Eropa. Seperti itu. Jadi kita insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, itu buburnya sudah masuk. Tanda-tandanya kita harus segera undur diri. Bapak Ibu sehat semuanya, putra putrinya mudah-mudahan yang di rumah, ponakan, semua saudara akan menjadi generasi soleh yang solehat. Kemudian juga rezeki Bapak, karir Bapak, tak usahlah ingat usia, tak usahlah dihitung usiaku berapa. Yang jelas hari ini sehat. Tak usah pandang usia berapa Pak? 60, tak usahlah. Mau 60, 70 enggak urus. Yang penting hari ini saya sehat. Jikalau hari ini sehat, maka sungguhnya rahmat Allah itu akan selalu terkucur untuk kita. Ingatlah bahwa karir tak pernah terbatasi. Terkadang seorang udah tua baru rezeki itu datang banyak. Ternyata kenapa enggak muda dulu ketika masih sehat? Ternyata Allah maunya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tutup ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya